Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Sayang sekali kalau momen ketika anggur sedang berbuah tidak didokumentasikan ya. Jadi ini sedikit dokumentasi sambil sharing, ya barangkali pengalaman saya bermanfaat untuk teman-teman pengangguran yang ada di tanah air ya. Jadi ketika kita merawat anggur pada saat sedang berbuah seperti ini, tentunya tidak luput dari yang namanya kendala ya, gangguan. Nah, yang paling sering saya alami selama saya menanam anggur itu ya, gangguannya itu ya, ketika menjadi beri seperti ini adalah jamur dan crack ya, dan pecah, berinya pecah gitu ya, dan berinya terkena jamur. Nah, walaupun ini kita berada di bawah GH ya, tetap saja dua kendala tersebut yang paling sering saya alami selama saya menanam anggur ya teman-teman. Jadi jangan berpikir, oh kita sudah menanam anggur di bawah GH seperti ini tertutup, kemudian anggur kita aman-aman saja. Tidak seperti itu teman-teman. Karena anggur impor ini ya dikenal dengan anggur yang terus terang sangat rentan sekali dan perlu perawatan yang lebih ekstra ya, hati-hati. Nah, dua masalah yang mungkin paling banyak saya alami adalah serangan jamur teman-teman ya, dan beri pecah ya. Nah, serangan jamur harus diwaspadai dari awal, jangan sampai kita kecolongan ya. Jadi kita harus memastikan sebelum melakukan pembuahan si anggur kita ini, tanamannya harus steril dulu gitu ya. Harus sering kita lakukan penyemprotan dengan insektisida dan fungi ya, terutama fungisida ya teman-teman. Kalau misalkan sudah steril ya, kita baru lakukan pemangkasan untuk proses pembuahan. Biasanya setelah steril dan kita lakukan pangkas pembuahan, meskipun jamur masih ada ya, fungi masih ada, tetapi tidak akan terlalu parah. Dan ini juga yang saya alami ya teman-teman. Nah, penanggulangannya seperti apa ya? Kalau jamur, kalau sudah terserang duluan ya, jadinya seperti ini ya. Si tanaman anggurnya, si berinya itu burik seperti ini teman-teman. Jadi ini saya kecolongan ya. Saya kecolongan ini pas ketika beri set ini sudah terkena jamur embun tepung ya, karena sudah mengalami sebelumnya dan belajar bahwa beri itu rentan. Akhirnya saya antisipasi disemprot. Tapi ya seperti ini ya, beri-berinya burik, dan kalau saya lihat pertumbuhannya, perkembangannya tidak terlalu cepat ya, jadi terlambat. Pembesaran buahnya itu jadi terlambat. Dan biasanya kalau terlalu parah ini, seiring waktu membesarnya beri, dia akan mudah sekali pecah ya teman-teman. Nah, ini juga sama ya, di sebelah sini juga ini dulu saya potong bagian bawahnya karena sudah terlalu parah ya. Kena ini juga kena jamur juga ya, jamurnya embun tepung. Nah, kalau yang tidak kena jamur embun tepung ya seperti ini ya, berinya ya cukup bisa lebih cepat besarnya. Ini juga sama ya, begitu juga ini ya, berinya cepat besar ya teman-teman kalau kita antisipasi dari awal tidak terkena jamur. Kalau sudah terkena jamur ya biasanya seperti itu, entahlah di teman-teman seperti apa. Nah, untuk mengantisipasi jamur ya, kita ketika beri set harus lakukan penyemprotan dengan fungi ya, dengan fungisida. Kalau insektisida di bawah naungan seperti ini, apalagi di pekarangan rumah yang jauh dari pesawahan ya, itu minim sekali teman-teman. Jadi saya pun jarang menggunakan insek ya, kecuali ada kendala indikasi serangan hama serangga. Yang paling intens saya lakukan penyemprotan itu dengan fungi ya, karena memang sangat rentan sekali, sangat rentan sekali. Jadi kita lakukan penyemprotan pas ketika beri set sebesar biji kacang kedelai ya, biji kacang kedelai, biji kacang hijau maksudnya, agar
antisipasi ya sebelum terkena serangan jamur. Walaupun ketika sebesar kacang hijau beberapa beri itu ada yang sudah terkena jamur embun tepung. Tapi kita antisipasi. Saya lakukan penyemprotan melihat kondisi tanamannya. Kalau dilihat baik, ya penyemprotan tidak terlalu sering ya. Kalau misalkan masih ada indikasi serangan, ya lakukan penyemprotan secara rutin seminggu sekali gitu ya. Bahkan saya pernah seminggu 2 kali ya, saking banyak serangan gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa anggurnya selamat, mudah-mudahan sampai panen. Nah, itu kendala yang pertama ya, jamur. Yang kedua adalah crack berry ya. Ini berry crack ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga ada dulu ya. Ini masih kecil, sudah ada yang pecah-pecah tetapi tertutup kembali karena berinya masih kecil. Kenapa bisa terjadi pecah ya? Dulu saya pernah mengalami tanpa antisipasi, sering sekali terjadi pecah beri, dan mungkin ini juga sering teman-teman alami ya. Jadi si berinya itu pecah. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Yang pertama, ketika musim hujan kemudian kita membuahkan anggur ya, apalagi yang di grounding seperti saya ini ya, di grounding di tanah, kemudian musim hujan, itu pasti rentan ya kalau kita tidak antisipasi, rentan sekali pecah. Nah, solusinya seperti apa? Jadi beralih dari pemupukan dulu ya, dari pemupukan dari tadinya dikocor, kita beralih ke pemupukan tabur ya, atau pemupukan semprot dengan pupuk semprot, pupuk daun ya. Nah, itu yang pertama barangkali ya kalau misalkan musim hujan. Kenapa? Agar si perakaran tidak terlalu banyak menyerap air yang bisa menyebabkan mudah pecahnya beri ya. Dan yang kedua adalah penyemprotan dengan kalsium ya teman-teman. Nah, kalsium ini saya semprot dari beri set dengan kalsium itu ya ketika sedang sebelum matang gitu ya. Dan ketika menjelang mau ration disemprot lagi. Jadi ada 3 kali penyemprotan. Nah, biasanya kalau menggunakan kalsium itu yang saya rasakan ya, alhamdulillah si buahnya itu bisa selamat ya, bisa selamat, jadi bisa menghindari pecahnya beri ya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya anggurnya ada 2 macam. Kalau ini sedang variation Jupiter ya, Jupiter, mudah-mudahan berinya bisa besar-besar. Kalau ini Dickson ya teman-teman, Dickson. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang harus antisipasi, karena kalau misalkan kita biarkan apa adanya ya kemungkinan besar untuk anggur impor ini sangat rentan sekali kena serangan hama ya teman-teman. Jadi memang harus ekstra, perawatannya harus lebih ekstra lagi ya untuk anggur impor, sehingga si beri kita yang anggur yang sudah menjadi beri ini bisa kita panen sampai besar gitu ya, sehingga bisa kita rasakan bagaimana rasa dari beri tersebut gitu ya. Nah, ini Dickson ya, mudah-mudahan ini bisa sampai panen. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.